Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk kita persiapkan hati mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita terambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya bacakan kepada kita, demikian bunyinya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi itu yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14, tetap fokus. Saudaraku, ada sebuah cerita tentang perlombaan tanggal 17 Agustus di suatu daerah. Biasanya ada memanjat pohon pinang yang sudah diolesi dengan minyak yang sangat licin, yang mungkin itu oli atau juga minyak goreng atau minyak sejenisnya. Sengaja dibuat agar pertandingan untuk memanjat pohon pinang ini akan jadi seru. Di atas sana telah disiapkan berbagai macam hadiah, mulai dari hadiah yang harga rendah sampai hadiah yang tertinggi, yaitu paling puncak, yang biasanya ada bendera merah putih. Saudara-saudara, mengingat bahwa hadiah-hadiah yang ditawarkan yang ada pada perlombaan ini sangat menarik, maka banyak orang yang ikut dalam perlombaan. Mulai dari orang yang kurus sampai orang yang gemuk, orang yang tinggi sampai orang yang rendah atau yang pendek. Semua mendaftarkan diri untuk mengikuti pertandingan. Dimulailah pertandingan dan beberapa orang yang menganggap diri bahwa hebat dan mampu memanjat mulai melakukan pertandingan itu, memanjat dengan sungguh-sungguh. Para penonton riuh, gegap gempita, berteriak, "Ayo semangat, lanjutkan terus, engkau bisa, engkau pasti berhasil." Tetapi baru di pertengahan masing-masing jatuh turun lagi. Hampir sudah semua ikut perlombaan, hanya tinggal beberapa orang lagi. Para penonton yang tadinya sangat antusias memberikan semangat, mulai patah semangat juga. Mulai meneriakkan kata-kata yang justru tidak memotivasi, tapi bahkan untuk melemahkan. Nada-nada pesimistis muncul, mulai berkata, "Sudahlah, turunlah kalian tidak akan sanggup. Kalian tidak akan bisa untuk menang dalam perlombaan itu, pasti akan jatuh lagi. Itu licin sekali, turunlah." Ada seorang bapak yang sudah memanjat setengah, lalu orang-orang meneriakkan dia, "Turunlah Pak, kasihan istri anakmu, kalau kau jatuh dari atas sana, engkau akan pingsan. Lihat ini istrimu." Dan terus teriakan seperti itu, tapi dia terus pelan-pelan naik, terus naik. Sudah tinggal sedikit lagi, terus teriakan orang, "Turunlah." Dan akhirnya dia pun turun karena takut jatuh. Seorang lagi bapak juga, dia terus memanjat dan mulai memanjat dan terus sudah setengah, orang berteriak, "Turunlah Pak, kasihan anak-anakmu sudah mau meneteskan air mata. Takut engkau jatuh dari ketinggian sana dan engkau akan celaka." Dan
Si bapak ini tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang. Dia terus fokus kepada apa yang akan dia capai, yaitu bendera yang memiliki hadiah yang sangat luar biasa banyaknya. Dia terus panjat dan panjat dan panjat. Terus orang-orang teriak-teriak, "Turunlah Pak, engkau nanti celaka kalau jatuh dari ketinggian itu, luar biasa tingginya." Tetapi dia terus memanjat dan akhirnya dia berhasil. Dan dia menangkan pertandingan, semua hadiah dia bawa turun. Dan dia berhasil, bendera pun sama dia dengan biaya atau dana hadiah yang besar jumlahnya. Dan saudara, orang-orang mulai bingung, mengapa bapak ini tidak mau turun ketika kami berteriak. Lalu selidik punya selidik, ternyata bapak ini pendengarannya sudah rusak, tidak mendengar apa-apa, sehingga ketika dia diteriak apapun, dia tidak mau mendengar karena memang dia tidak mendengar apa-apa. Dan akhirnya dia berhasil. Saudara, kekuatan fokus sangat luar biasa. Ketika kita fokus untuk mengerjakan sesuatu, kita melakukannya dengan begitu sungguh-sungguh, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi ketika kita ingin berhasil, maka tetaplah fokus. Dari firman Tuhan yang kita baca pada bagian ini, Paulus mengajarkan atau menasihatkan kepada jemaat di Filipi bahwa dia sendiri fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kebenaran-kebenarannya. Fokus kepada pekerjaan pemberitaan Injil. Fokus untuk mempermuliakan Tuhan. Dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan mendapatkan mahkota, yaitu hadiah yang dikatakan pada ayat yang 14. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara mau berhasil dalam segala hal, mau sukses dalam usaha, maka fokuslah kepada tujuan-tujuan saudara di dalam bisnis itu. Saudara ingin berhasil di dalam mengikut Tuhan, maka fokuslah kepada Tuhan. Jangan berpaling lagi kepada dunia. Jangan lagi memandang kepada belakang, apa yang terjadi di belakang. Tapi teruslah memandang ke depan. Harapkanlah apa yang terbaik dari Tuhan. Teruslah berjuang dalam menjalankan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka pada akhirnya saudara akan berhasil. Saudara akan menangkap apa yang menjadi bagian dan milik saudara. Tuhan memberkati kita semua. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dari kebenaran-Mu. Lalu Tuhan, biarlah kami fokus kepada Tuhan, fokus kepada pekerjaan yang benar, yang mempermuliakan Tuhan. Lalu ya Allah, dimanapun kami berada sepanjang hari ini, disitulah tangan Tuhan memberkati kami semua. Saudara yang terkasih, nama Tuhan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Kudus itulah yang menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.